Al-Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunzirahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Allah sampaikan tidak semua orang beriman itu mesti berjuang seluruhnya ke medan perang jika memang ada tuntutan untuk membela diri, membela agama atau membela bangsa tempat dia tinggal. Jadi ini ayat terkait dengan ayat jihad. Jihad itu kata Al-Quran bukan menyerang. Jadi bukan sengaja menyerang orang, menyakiti orang, tembak orang, bom orang, tidak seperti yang digambarkan dalam suasana kekinian. Jihad itu adalah membela, mempertahankan ketika izzah kemudian direndahkan, ada agama kemudian diserang, ada orang teraniaya atau bangsa kemudian juga dalam tekanan. Maka dari itu ketika kemudian bangsa kita dalam masa-masa perjuangan, banyak para ulama kita mengeluarkan resolusi untuk berjihad dengan berniat ibadah kepada Allah, mempertahankan kemudian keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak yang mengeluarkan resolusi jihad. Dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Darwish dengan jihad pendidikannya, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari dengan resolusi jihadnya, Kiai Haji Zainal Arifin, Kiai Haji kemudian Nur Ali di Bekasi, para habaib 5 orang berkumpul di Tanah Abang dan Krukut dalam rangka jihad menghadirkan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu terjadi pada hari Senin tanggal 13 April tahun 1905, Senin Kliwon 17 April 1905 di Tanah Abang Krukut. Ada 5 orang habaib, Habib Abdurrahman, Habib Sehan, Habib Abdullah, juga dengan yang lainnya. Nanti disitulah kemudian disepakati mendirikan Jamiatul Khair. 6 tahun kemudian 1911 didatangkanlah Syekh Ahmad Surkati. Bertemulah kemudian para ulama Nusantara berkumpul, datang ke Haji Ahmad Dahlan dari Yogyakarta, pulang dari situ setahun kemudian mendirikan Muhammadiyah tanggal 18 November 1912. 14 tahun kemudian 31 Januari 1926 didirikanlah kemudian oleh Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari Nahdlatul Jam'iyah, Nahdlatul Ulama. Seluruhnya adalah jihad dalam rangka melahirkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi saham para ulama, saham umat Islam begitu tinggi dalam rahim kelahiran putra tanah air negara kesatuan Republik Indonesia. Dari situ kemudian kita punya kewajiban untuk bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan bagian-bagian selanjutnya dalam perjuangan, yaitu bagaimana menampilkan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai kemuliaan. Apa di antara yang setara dengan jihad? Jika tuntutan itu tidak ada, maka yang kedua muncul, yaitu banyak mengisi majlis-majlis ilmu untuk belajar syariat-syariat agama. Kata Allah, saya turunkan satu amalan yang dengan amalan itu nilainya setara dengan mujahid fi sabilillah. Kalau dia wafat dalam aktivitasnya ini, maka wafatnya dalam keadaan syahid. Apa kemudian amalannya? Liyatafaqahu fid din, yaitu diantara kalian serius menyiapkan diri untuk mendalami, memahami pelajaran-pelajaran agama. Ad-din di sini maksudnya Islam. Dengan keterangan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Al-fiqhu artinya paham. Jadi kalau kita belajar Islam, kata Al-Quran mesti sampai paham. Awas, sampai paham. Jangan sampai hanya sekedar kita mendengar, datang, kadang ngantuk, tertidur, pulang. Gitu kan kalau khutbah Jumat Jadi kadang-kadang kalau orang datang ke pengajian, datang, ngantuk, tidur, pulang. Kata Allah, belajar apapun tentang Islam mesti sampai paham. Dengan pemahaman itu, kita akan bawa itu semua untuk menunaikan ibadah dengan sempurna. Contoh, belajar Islam sampai paham. Di antara rukun Islam, hadis Muslim. Nomor hadis yang ke-8 dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Islam, kata Nabi, "Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Kemudian wa tuqimas shalah. Setelah syahadat, masuk Islam dengan bersyahadat mendirikan salat. Sekarang kita ingin belajar tentang salat. Kata Al-Qur'an, belajar sampai paham. Karena itu pelajaran-pelajaran syariat disebut dengan fikih namanya. Fikih salat, fikih zakat, fikih haji. Kenapa disebut fikih? Itu gambaran kepada kita supaya belajar sampai dengan paham. Kenapa sampai paham? Kata Al-Quran,
Awas, Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Utslu bukan sekedar baca, tapi punya 3 arti. 1 baca, 2 pahami, 3 kemudian amalkan. Sebelum Anda sholat, kata Allah, belajar dulu tentang bacaan sholat, belajar tentang makna sholat sampai paham. Dengan pemahaman itu sholat kita akan khusyuk. Kenapa banyak orang sholatnya tidak khusyuk? Karena tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba jujur pada diri kita sampai dengan pagi kali ini. Dari sekian kita ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan ruku tidak paham, ya? Jangan-jangan sujud tidak mengerti, ya, jangan-jangan takbir pun belum mengerti apa yang dibacakan. Bagaimana bisa khusyuk kalau nggak paham yang dilakukan? Orang haji nggak paham apa yang dilakukan dalam tawafnya, nggak paham apa yang dilakukan dalam wukufnya, dan seterusnya. Bagaimana kita bisa mengerti dan khusyuk menunaikan ibadah? Nah, termasuk belajar Al-Quran seperti yang akan kita lakukan sekarang. Kita akan mencoba memahami betul apa yang akan kita pelajari. Dengan pemahaman itu, Nabi pernah menyampaikan dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Abdurrahman As-Sulami, menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kata Nabi, jika ada orang baik di muka bumi ini, saya ulang, jika ada orang baik di muka bumi ini, maka orang yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh lalu mengamalkan isi Al-Quran itu. Rahasianya di hadis ini, kata Nabi, orang kalau belajar Al-Quran pasti baik, Pak, Bu. Nggak ada orang belajar Al-Quran nggak baik. Orang kalau sudah belajar Al-Quran pasti baik. Ibu kenal Abu Jahal? Kenal. Pagi-pagi udah kenal Abu Jahal. Sarapan apa dah? Masya Allah. Kenal di mana, Bu? Abu Jahal, mohon izin, hidup di zaman jahiliyah. Abu Lahab zaman jahiliyah. Jadi gini, di bahasa Arab itu ada jahlun, ada jahil, ada jahiliyah. Itu beda. Jahlun itu bodoh. Bodohnya bisa ada 2. Bodoh karena tidak ada pengetahuan, kurang ilmu. Atau yang kedua, bodoh tidak kenal kebaikan dan kebenaran. Memang gak ada yang baik. Orangnya disebut jahil. Orang Arab kalau menyebut jahil itu kemungkinan 2. 1, karena gak ada ilmu, ya. Yang kedua, karena memang gak baik. Gak kenal baik, gak kenal benar. Jadi yang dilakukan salah semua. Kemudian kalau kita ingin ikutkan dengan sifat, semua sifat keburukan ada di situ. Orangnya muncul, kelakuannya muncul. Maka tambahkan tak di ujungnya, ikutkan dengan ya nisbah. Jahiliyah. Kenapa disebut jahiliyah? Karena semua sifat keburukan ngumpul di situ. Ibu kalau pengen mencari pemabuk paling profesional, jahiliyah ada. Di situ pemula, pemabuk amatiran, itu sekali mabuk 5 kali dalam sehari. Itu yang paling amatir. Jadi kalau ada orang mabuk sekarang, telat. Sudah keduluan 15 abad lalu. Dan yang paling dahsyat nanti, yang mabuk dulu pada tobat. Jadi kalau yang sekarang nggak tobat, aneh. Dan jangan bersaing sama orang jahiliyah, nggak akan menang. Pencuri, sekarang ada pencuri. Ya, kasih tahu sama pencuri sekarang, sudah keduluan 15 abad yang lalu. Bahkan saking buruknya, ada sekampung pencuri semua. Kampung pencuri itu begal semua, dan begalnya nggak nanggung. Kalau lewat mesti setor, kalau nggak setor, kalau nggak barengan hilang, nyawa melayang. Namanya Gifar. Ya, pimpinannya Jundub bin Junadah. Baik, Anda ingin mencari pezina, jahiliyah paling komplit. Zina kalau cuma selingkuh itu sudah biasa. Yang paling dahsyat, bosan dengan pasangan bisa tukeran dengan tetangga besoknya. Aneh bosan tadi malam dengan istri, tukeran yuk malam, ayo. Jahiliyah. Itu jahiliyah. Mabuk ada, penipu banyak, pencuri luar biasa, pezina terpampang. Tapi yang paling dahsyat, apa yang Allah turunkan untuk merubah itu? Allah tidak turunkan mukjizat Nabi Musa dengan tongkatnya untuk merubah jahiliyah. Allah tidak turunkan mukjizat Nabi Isa dengan tangannya yang kalau diusap penyakit sembuh semua. Yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran 30 juz, 6.236 ayat, 114 surah. Al-Quran
Hanya ayat per ayat turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. 5 ayat pertama turun. Turun selanjutnya sampai sempurna. Allahu akbar. Hanya dengan Al-Qur'an diturunkan berubah dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Kata Nabi khairukum, pakai khair. Khairukum. Khair itu kalau disebutkan dalam bahasa Arab itu umumnya menunjuk kepada sifat. Jadi ada 5 jenis kebaikan dalam Al-Qur'an. Ada kebaikan fisik, ya, fisiknya baik, sehat, tidak ada penyakit. Orang Arab menyebutnya dengan tayyib. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Hei semua manusia, silahkan bekerja, cari makan supaya kalian bisa konsumsi kehidupan, bertahan dalam hidup. Makan silahkan. Tapi kalau sudah dapatkan itu, cari dengan yang halal. Jangan melanggar ketentuan hukum. Cari yang halal. Kalau sudah dapat yang halal, berikan dari situ. Cari, beli yang baik-baik untuk kesehatan yang dibutuhkan. Jadi nggak semua yang diinginkan mesti dibeli. Cari yang bermanfaat. Saya haus. Apa yang kira-kira menghilangkan haus? Minum. Di sepanjang ada minuman yang halal, minum. Tidak semua yang diinginkan mesti dibeli. Di air bening sudah ada. Minta jus alpukat misalnya. Jus alpukat ada, minta buah naga. Naganya yang dari Hongkong lagi gitu kan. Nyarinya susah. Ada makanan sudah ada, pengen yang jauh-jauh. Nasi goreng tek depan rumah. Bosan yang ini, pengen Bon Sirih. Bon Sirih malam-malam dari Bekasi. Masya Allah, macet. Nyampe jam 12 sampai sana, tutup. Dapat enggak? Gitu. Jadi apa yang kita inginkan tidak harus semua didapatkan kalau tidak dibutuhkan. Di dalam Al-Quran itu prinsipnya kebutuhan. Kalau semua orang begitu sehat, Pak, Bu. Coba lihat di rumah Anda, berapa banyak pakaian? Butuh enggak? Kadang-kadang model baru, beli. Fashion baru, beli. Tapi butuh enggak? Mobil baru, beli. Motor baru, beli. Ke masjid enggak? Jadi kalau sudah semua kumpul, motornya, ada mobilnya, bahkan yang paling baru muncul, belum bisa membawa Anda ke masjid, Anda butuh sarana apa lagi untuk bisa melangkah ke masjid? Kebutuhan. Itu fisik. Makanya banyak orang fisiknya sehat tapi belum tentu pikirannya bagus. Fisik bagus, kuat, sehat, tapi pikiran belum tentu baik. Kan banyak sekarang orang-orang yang bagus, pakaiannya bagus, berdasi, tapi pencuri juga. Pikirannya nggak bagus. Maka ketika kita ingin menunjuk kepada sifat, ganti kata tayyib dengan khair namanya. Khair. Anda bertanya pada orang Arab, kaifa halak? Apa kabar? Alhamdulillah, ada bi khair. Saya sehat. Baik. Bukan sekedar fisiknya, tapi fikirannya pun baik. Orang jahiliyah ketika diturunkan Al-Quran, maka merubah mereka dari jahiliyah menjadi khair, kata Al-Quran. Khairu ummah. Turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Perhatikan kalimatnya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummah, kalian tuh umat yang paling baik, kata Allah, yang pernah dilahirkan di kalangan manusia. Jadi Allah memuji kalau ada manusia lahir sampai sekarang, kalian yang paling baik. Jadi kalau ada yang jujur, Pak, jujur itu sifat, maka orang-orang itu yang paling jujur. Kalau ada yang rendah hati, tawadhu, orang-orang itu paling tawadhu. Anda bayangkan, dari paling sombong berubah jadi orang paling tawadhu. Dari pembohong yang paling ulung berubah kemudian menjadi orang yang paling jujur di muka bumi. Dari orang yang paling anarkis berubah menjadi orang yang paling sabar. Turun ayat memujinya. Jundub bin Junadah, ya, panglima begal tadi, begitu masuk Islam diajarkan Quran cuma beberapa ayat oleh Nabi, jadi pendakwah. Jadi pendakwah. Kata Jundub, ya Rasulullah, aku sekarang ingin ikrarkan keislamanku di depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan dulu ya Jundub. Ya, umat muslimnya masih sedikit, banyak diintimidasi, jangan-jangan ada juga yang dieksekusi. Apa jawab Jundub? Ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Saya membegal terang-terangan, masa syahadat sembunyi-sembunyi? Begitu bersyahadat, pulang kemudian ke Ghifar, apa yang dilakukan? Berdakwah dengan ayat-ayat Quran yang baru didapatkan sepersekian ayat itu. Apa yang terjadi? Sekampung semua masuk Islam.
Sekampung semua masuk Islam, satu Ghifar masuk Islam. Untuk mengabadikan peristiwa itu, maka ditambahkan kata Ghifar kemudian di belakang namanya dengan gelar kunyah, gelar lakabnya. Nama kunyahnya Abu Dzar, ditambahkan kalimat Ghifar, berasal dari Ghifar, tambahkan al di depannya, ujungnya ganti dengan i. Abu Dzar Al-Ghifari. Itu mantan begal. Bayangkan mantan begal baca satu ayat jadi ustadz. Anda bukan pembegal, satu surat masa belum jadi baik? Jadi jangan khawatir kalau ada umat Islam belajarnya Quran pasti baik, pasti jujur, pasti sabar, pasti tawadhu, pasti mulia. Jadi kalau ada orang belajar Al-Quran kemudian jadi kasar, lisannya kasar, pandangannya kasar, tangannya kasar, kakinya kasar, pasti ada yang kurang tepat dalam pembelajarannya. Karena itu, apa yang akan kita bahas adalah ayat-ayat tentang cahaya. Yang dengan ayat-ayat itu, insya Allah lisan kita ketika berbicara dibimbing oleh cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mata kita dibimbing oleh cahaya Allah subhanahu wa ta'ala sampai ke ujung kaki. Dan cahaya itulah yang akan bersinar di hari kiamat dan menjadi petanda bagi diri kita ketika masuk surga. Itu disebutkan di Quran surah ke-57 ayat ke-13. Jadi kalau kita belajar tentang surah ini, kita amalkan isinya, nanti Allah akan bimbing diri kita dengan cahaya. Di hari kiamat dibangkitkan di semua badan bercahaya, Pak, Bu. Bukan cuma cahaya wudhu, tapi cahaya-cahaya amal saleh kita. Nah, orang-orang munafik ketika mereka masuk ke dalam neraka, munafik itu nerakanya spesial, neraka jahanam. Nah, jadi jangan jadi orang munafik, hati-hati. Munafik itu spesial, nerakanya neraka apa? Jahanam. Ya, dikumpulkan dengan orang kafir. Itu ada di Quran surah keempat ayat 140, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ya, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina ya fi jahannam jami'an. Allah akan kumpulkan orang munafik dan orang-orang kafir semua di neraka jahanam bersamaan. Nanti ketika kita masuk surga insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba nanti ada orang-orang munafik datang berkata kepada kita, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum. Orang-orang munafik datang, laki-laki perempuan. Awas, ini ada isyarat ya, sifat munafik itu bisa muncul bukan hanya pada laki-laki, juga pada perempuan. Ketika mereka datang pada orang-orang beriman, mereka berkata, minta bagian dari cahaya kalian, kami pengen ambil. Cahaya yang dimaksudkan amal saleh. Jadi mereka menyesal, Pak, Bu. Banyak orang menyesal. Makanya saya katakan, mumpung masih hidup, ayo berbuat baik. Mumpung masih hidup, cukup Anda jadi muslim, pasti baik. Pasti baik. Dan mumpung masih hidup, cepat beramal soleh. Karena banyak, jangankan orang-orang munafik dan orang bermaksiat, orang beriman pun ketika wafat, permohonan pertamanya kepada Allah, ya Allah, berikan kesempatan untuk hidup lagi. Fa'asaddaqa wa akum minas. Saya pengen berbuat baik, ya Allah. Saya pengen berbuat baik. Tidak harus menjadi ustaz. Silahkan apapun yang Anda kerjakan selama hidup sepanjang baik. Jadi guru, silahkan. Pengusaha, silahkan. Ada tentara, ada polisi, ada pejabat, ada diplomat. Jadi pejabat yang baik, diplomat yang baik. Karena Anda akan wafat. Anda wafat. Kalau Anda sudah siap, silahkan. Kata Allah, Anda beramal saleh, saya siapkan surga untuk Anda. Anda beramal salah, ini ada ancaman saya. Kalau nggak yakin, silahkan. Tapi Anda akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika orang soleh wafat, diambil oleh Allah dengan tenang, diberikan kemudian balasannya. Nanti kita akan lihat saat wafat. Ketika orang salah wafat pun diberikan balasan yang setimpal. Jazaa'a wifaqa, balasan yang setimpal. Apa yang terjadi? Karena nggak pernah beramal soleh, maka orang-orang soleh tadi yang punya cahaya, sebagian yang salah ingin mengambil cahayanya. Maksudnya ingin berusaha beramal soleh seperti mereka. Naqtabis min nurikum, kami ingin ambil cahaya kalian. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Kilarji'u, pulang sana, pergi, diusir dari surga. Faltabisu nura, ya, naqtabis min nurikum, kilarji'u, ayo pulang, pergi, cari cahaya sendiri. Ayo berbuat seperti apa yang pernah kau lakukan. Fadhuriba bainahum bisurin lahu bab, batinuhu fihi rahmah, wa zahiruhu min qibalihil azab. Jadi saya ingin katakan insyaallah apa yang akan kita pelajari di surah An-Nur adalah surah yang sangat penting. Akan ada cahaya-cahaya yang kita dapatkan untuk membimbing kita hidup di dunia, dan kalau benar kita pelajari, kita amalkan, insyaallah cahaya ini akan tampak beda di akhirat sampai Allah izinkan kita masuk ke dalam surga.
Ya, tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu belajar. Nah, ini mukaddimah ya. Sekarang kita mulai pelajarannya insyaallah. Jadi saya ingin antarkan begini. Ini banyak sekarang penilaian-penilaian pada umat Islam dibuat seakan-akan umat Islam itu kurang baik. Tapi saya baru pulang ini dari luar negeri, ternyata umat Islam itu dinilai baik. Saya di Inggris, saya baru dari Inggris datang beberapa waktu lalu. Di London itu umat Islam dipandang baik. Di Manchester baik. Di Liverpool baik. Bahkan ada satu masjid, itu masjidnya di Kansal, di kota itu Masya Allah setiap hari Pak Ibu 2 orang paling minimal masuk Islam. Masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Jadi aneh, di tempat yang paling modern pada masuk Islam. Jadi kalau ada di Indonesia yang keluar dari Islam, itu orang aneh. Orang aneh. Karena di tempat yang pada maju, negara-negara maju, orang pada masuk Islam. Anda bayangkan, saya ke tempat-tempat negara maju pada masuk Islam. Di New Zealand pada masuk Islam. Ya, di London pada masuk Islam. Di Kanada masuk Islam. Jadi kalau di Indonesia yang belum semaju sono, pada keluar ada yang keluar dari Islam, berarti ada yang aneh dalam dirinya. Jelas ya? Baik, ayo kita tampakkan nilai kebaikan, insyaallah kita tampilkan. Dan kalau sudah dilawan dengan akhlak, insyaallah berbagai stereotip pada umat Islam akan hilang dengan sendirinya. Tidak usah banyak dikomentari, yang penting kita buktikan dengan akhlak yang mulia.